my friend. Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kita dapat mengubah segalanya di seluruh dunia ini. Otomatis seperti bangsa Indonesia, di mana apabila masyarakatnya berpendidikan tinggi, berpendidikan baik dan serius, maka otomatis negara Indonesia akan sukses. Maka dari itu untuk anak-anak ibu semua, mari berpendidikan dengan serius, dengan baik dan benar, agar semua harapanmu sesuai dengan cita-cita yang kamu inginkan. Semoga kalian dapat sukses dengan pendidikan yang sudah kalian raih sampai hari ini. Dan ibu sambut dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Kembali lagi dengan Ibu RB di pertemuan pertama dengan bab baru di bab 5. Maka dari itu kita akan membahas materi berikut. Tanpa berlama-lama lagi, berjumpa kembali dengan saya Ibu RB dengan membawakan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan minggu ini kita akan memasuki pertemuan pertama dengan bab baru yaitu bab 5 dengan materi mewaspadai ancaman di negara Republik Indonesia. Sebelum memasuki materi kita, mari kita saksikan tayangan video berikut.
Setelah menyaksikan video yang sudah kamu tonton, kira-kira apa ya maksud dari video yang sudah kamu saksikan? Sekarang kita akan memasuki materi kita. Mari kita simak materi yang sudah Ibu jelaskan di PowerPoint. Nah, berjumpa kembali dengan saya Ibu RB, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru di bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi di materi ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, ancaman di bidang ideologi. Dan yang ketiga, ancaman di bidang politik. Yang pertama, kita akan membahas ancaman terhadap integrasi nasional. Seperti yang kita ketahui, dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, di mana ATHG itu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu maksud dari keempat poin ini. Yang pertama adalah ancaman, di mana ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua, tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Yang ketiga, hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir, gangguan, di mana gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, jadi keempat poin ini tidak jauh berbeda maksud dari tujuan dan pengertiannya, karena ini termasuk sama-sama ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang kedua, nah jadi di sini kalian dapat melihat di slide yang Ibu tampilkan bagaimana pengertian dan maksud dari keempat poin ini atau ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi selanjutnya kita akan membahas ancaman di bidang ideologi. Nah, seperti yang kita ketahui, ada berbagai macam jenis ancaman. Jadi yang pertama kita akan membahas ancaman di bidang ideologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek kehidupan sosial, ideologi, dan ekonomi, politik. Nah, jadi penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Nah, jadi pertama, ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, jadi contohnya di bidang ideologi ini, ideologi komunisme, ideologi leninisme, ideologi marxisme, dan ideologi neoliberalisme. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunisme, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Nah, saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Nah, jadi ini contoh dari ancaman di bidang ideologi. Nah, selanjutnya ancaman di bidang politik, ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Nah, jadi ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Contohnya seperti korupsi, penurunan paksa pemerintah, pelanggaran HAM, konflik SARA, dan isu-isu politik. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, contohnya seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Nah, jadi itu merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Nah, jadi dapat kalian simak dan lihat
di slide bagaimana ancaman di bidang politik. Nah, selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Nah, jadi Indonesia akan dibantu oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Nah, jadi contohnya seperti suap, nepotisme, koalisi, dan korupsi. Contohnya seperti kalian lebih menyukai produk luar negeri daripada produk dalam negeri seperti Indonesia, dan kalian lebih suka tren dan gaya hidup di luar negeri daripada gaya hidup di negara kalian sendiri, yaitu Indonesia. Nah, jadi itu dapat disebut dengan ancaman di bidang ekonomi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kalian dapat menyimak modul yang Ibu kirim di Google Classroom dan dapat bertanya kepada Ibu di kolom komentar pada saat Ibu membagikan materi ini di Google Classroom. Ibu harap kalian dapat bertanya apa yang kalian belum mengerti. Nah, jadi di akhir pertemuan bab ini nanti Ibu akan tagih catatan kalian. Nah, jadi tolong kalian persiapkan apa-apa saja yang perlu dicatat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kedua di minggu depan. Mari kita tutup dengan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.